iman, Islam, serta kesehatan pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul yang insya Allah tempat yang penuh dengan berkah. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama belajar tentang adab dalam bersilaturahmi. Adab dalam bersilaturahmi. Sudah? Silaturahmi merupakan salah satu amalan sunnah atau amalan yang baik yang dianjurkan di dalam Islam. Mengapa? Karena dengan bersilaturahmi kita dapat mempererat tali persaudaraan dan juga menumbuhkan rasa kasih sayang sesama antar manusia. Jika ulangi kembali, jadi silaturahmi merupakan salah satu bentuk amalan yang dianjurkan di Islam karena dapat mempererat tali persaudaraan dan menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama manusia. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka hendaklah mereka menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Dari pemaparan hadis tersebut bahwa dapat ditarik kesimpulan dengan menyambung tali silaturahmi kita dapat kebaikan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana adab dalam bersilaturahmi? Nah, beberapa adab yang perlu diperhatikan dalam bersilaturahmi. Yang pertama, ketika datang hendaknya mengucapkan salam. Jadi adab yang pertama ketika bersilaturahmi itu adalah ketika datang hendaknya mengucapkan salam. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika kita ingin bersilaturahmi ke tempat si tuan rumah, kita harus memiliki niat yang baik di dalam hati dan juga dengan raut wajah yang ramah. Lalu adab yang kedua, bersikap sopan dan santun dalam berbicara. Ya, adab yang kedua itu adalah bersikap sopan dan santun dalam berbicara. Jadi dalam bersilaturahmi, ketika kita datang ke tempatnya si tuan rumah, hendaknya kita itu harus bisa menjaga lisan kita, menjaga sikap kita agar tidak melukai perasaan si tuan rumah. Lalu yang ketiga, adab yang ketiga, tidak merepotkan atau memberatkan si tuan rumah. Jadi adab yang ketiga itu kita tidak diperbolehkan merepotkan atau memberatkan si tuan rumah. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika kita datang bersilaturahmi, kita tidak boleh request harus minta makanan yang enak, minuman yang enak, atau disajikan snack-snack atau makanan-makanan ringan yang kita sukai atau yang kita inginkan. Itu tidak diperbolehkan dalam bersilaturahmi. Lalu yang terakhir, adab yang terakhir yaitu adalah ketika pulang maka kita harus mendoakan si tuan rumah. Jadi ketika kita mau pulang, alangkah lebih baiknya kita mendoakan si tuan rumah. Mengapa demikian? Karena dengan mendoakan si tuan rumah, maka semoga Allah memberikan keberkahan dan kebaikan serta rezeki yang melimpah kepada si tuan rumah. Dari beberapa poin adab dalam bersilaturahmi, alangkah lebih baiknya
kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita datang untuk bersilaturahmi. Karena kenapa? Dengan melaksanakan adab-adab tersebut, kita akan mendapatkan keberkahan dan juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, perilaku yang kita lakukan untuk bersilaturahmi juga dianggap sebagai bentuk ibadah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Demikian yang dapat Mulika sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.